Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Irma Faryani, Irma Madania, Enggal Budi Santoso, dan Erinda Rofiatul Hasanah. Produk bisnis plan kami ialah ceker pedas. Kali ini saya akan memperkenalkan nama brand dari bisnis plan kelompok kami di bidang kuliner dengan nama Ceker Pedas yang berlokasikan di Jalan Ahmad Yani, Dabasah, Kabupaten Bondowoso. Mengenai ceker pedas sendiri, bahwa ceker ayam sudah lama menjadi salah satu panganan favorit orang Indonesia. Salah satunya yaitu ceker pedas. Segmentasi yang kami lakukan dengan menyajikan rasa pedas yang bisa ditentukan sendiri sesuai dengan selera konsumen sehingga bisa dinikmati semua kalangan konsumen dari anak kecil hingga yang dewasa. Target yang kami lakukan untuk mahasiswa, remaja, orang dewasa, dan tentunya buat para pencinta pedas. Kenapa kami memilih ceker ayam? Karena jika kami menggunakan daging ayam, sudah banyak yang membuka usaha dengan bahan tersebut. Daging ayam hanya bisa dijadikan sebagai lauk, sedangkan ceker ayam ini bisa juga digunakan sebagai cemilan. Selanjutnya terkait dengan keunggulan dari usaha kuliner ceker ayam pedas. Harga ekonomis dan layak di kantong semua kalangan, memiliki potensi yang menguntungkan. Kita tahu ceker ayam memiliki rasa yang enak, akan tetapi ceker ayam kurang populer karena bukan makanan yang terkesan berkelas. Ceker ayam merupakan bagian ayam dengan nilai ekonomis yang paling rendah di antara bagian ayam lainnya. Namun dengan inovasi dalam proses pengelolaan dan penyajian serta kreasi rasa, maka dapat memberikan keuntungan atau profit yang lebih dalam usaha kuliner. Kemudian eh, ada kelebihan-kelebihan lain dalam ceker ayam. Yang pertama, ceker ayam ini juga bermanfaat untuk kesehatan, yaitu dalam satu ceker ayam itu mengandung 73 kalori yang bermanfaat bagi kalsium yang baik untuk penderita rematik dan mencegah osteoporosis. Selanjutnya, yaitu kualitas yang menonjol. Yang pertama terkait dengan kinerja. Nah, dalam hal ini kita memberikan pelayanan dan tempat senyaman mungkin untuk bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, kualitas kesesuaian. Jadi dalam hal ini kita konsisten memberikan kualitas ceker pedas dengan rasa yang pas bagi semua kalangan. Kemudian yang ketiga, estetik. Nah, dalam hal ini kita memberikan kemasan yang menarik untuk menggugah selera konsumen dan kemasan yang tidak mudah tumpah. Kemudian yang keempat, kemudahan perawatan dan perbaikan. Jadi menggunakan teknik khusus dalam pengelolaan ceker ayam supaya tidak berbau apek dengan cara direbus minimal 2 kali rebusan. Yang pertama berfungsi untuk membersihkan ceker, dan yang kedua ini digunakan untuk mengolah ceker. Kemudian yang terakhir yaitu kecocokan penggunaan. Dengan menyajikan rasa yang pedas, ini bisa ditentukan sendiri sesuai dengan selera konsumen sehingga bisa dinikmati semua kalangan dari anak-anak sampai yang dewasa seperti itu. Selanjutnya yaitu rincian anggaran biaya, di mana rincian anggaran biaya ini terdapat dua, yaitu yang pertama realisasi dan yang kedua daftar harga bahan baku. Nah, di mana realisasi ini adalah pengeluaran yang harus kita keluarkan pada satu unit produksi.
Nah, di realisasi ini ada bahan baku seperti ceker, cabai besar, cabai rawit, bumbu lengkap. Bumbu lengkap ini sudah termasuk kayak bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Terus ada kecap, minyak, dan bahan-bahan yang lain. Nah, total biaya yang kami keluarkan pada realisasi ini sebesar Rp7.000. Nah, untuk selanjutnya itu daftar harga, di mana daftar harga ini adalah rincian harga dan rincian bahan baku yang digunakan pada satu kali produksi. Nah, rincian pada daftar harga ini sama seperti di realisasi, bahan-bahannya ada ceker, cabai besar, cabai rawit, dan bahan-bahan yang lain. Di mana perbedaannya di daftar harga ini adalah kita memproduksinya itu pada satu kali produksi yang menghasilkan beberapa produk. Dan di daftar harga ini adalah ada ceker 1 kilo itu ada 12.000, ada cabai besar 250 gram itu 8.000, cabai rawit setengah kilo itu 7.000, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Itu adalah rancangan anggaran biaya pada peralatan. Sama seperti bahan baku, terdapat juga realisasi dan daftar harga yang ada di dalamnya. Nah, di mana pada realisasi peralatan ini kita membuat anggaran seperti peralatan itu hanya bisa digunakan satu kali pakai saja. Nah, di realisasi itu ada alat, ada jumlahnya, ada total biayanya. Dan daftar harga itu juga ada alat, jasa pakainya, dan total biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, pada realisasi ini ya salah satu contohnya tuh ada pisau, di mana pisau itu total biayanya hanya Rp10. Dan di daftar harga sendiri pisau adalah jasa pakainya selama 12 bulan, dan juga total biayanya yang dikeluarkan itu adalah Rp10.000. Nah, terdapat juga daftar harga yang lainnya seperti kompor gas, terus seperti wajan, terus blender, saringan, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Selanjutnya itu ada biaya pokok produksi, di mana pada BPP ini terdapat biaya bahan baku, biaya satu kali produksi, ada jumlah produk yang dihasilkan, dan ada harga satuan per produknya. Di mana pada bahan baku ini tertera di situ Rp7.000. Nah, Rp7.000 ini terdapat atau didapatkan dari biaya realisasi yang telah dijelaskan di awal tadi. Bahwasanya biaya realisasi ini biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produksi saja. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya pokok satu kali produksi, di mana pada biaya pokok satu kali produksi ini didapatkan dari biaya bahan baku dikurangi dengan total biaya realisasi, sehingga didapat jumlahnya sebesar Rp2.532. Nah, dan yang selanjutnya ada jumlah produk yang dihasilkan itu sebesar 1 unit per bahan baku yang diproduksi. Nah, yang selanjutnya itu ada harga satuan per produk, di mana harga satuan per produk ini didapatkan dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya satu kali produksi. Dan didapatkan biaya bahan baku tersebut sebesar Rp7.000 ditambah dengan biaya pokok satu kali produksi sebesar Rp2.532, sehingga didapatkan harga satuan per produknya sebesar Rp9.532. Selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya suatu barang yang cacat. Nah, dalam pembiayaan kualitas ini ada biaya-biaya. Yang pertama biaya pencegahan, kedua biaya penilaian, ketiga biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, pada produk kami hanya menganggarkan pada biaya kegagalan internal dan eksternal. Nah, pada internal yang pertama ada biaya sisa bahan baku. Nah, di situ kami tidak menganggarkan dikarenakan pada sisa bahan baku kami prediksi itu mencukupi pada satu kali produksi. Kemudian pada pengerjaan kembali kami anggarkan 30.000 ditakutkan ada kegagalan pada saat produksi. Kemudian kehabisan bahan baku. Nah, kami anggarkan 10.000, kemudian kami total menjadi 40.000. Dan kami presentase penjualan 2,84%. Kemudian pada biaya kegagalan eksternal ini terdapat ketidakpuasan pelanggan. Kami anggarkan 20.000 untuk mengganti apa yang pelanggan adukan. Kemudian penanganan pengaduan pelanggan kami anggarkan 30.000. Nah, setelah
itu kami total biaya eksternalnya itu sekitar 50.000 dengan persentase penjualan 2,27%. Nah, pada biaya kualitas total ini keseluruhannya ialah 120.000 dengan persentase penjualan 5,11%. Diketahui bisnis yang kita jalankan ini yaitu ceker pedas memiliki informasi harga jual 9.532 per unit, variable cost-nya 7.500 per unit, fixed cost-nya 3.152.400 per unit. Berapa produk yang harus terjual untuk mencapai BP? Nah, kita hitung melalui cost volume profit analysis. Nah, di samping ini sudah penjabarannya yaitu penjualan dikurangi variable cost dikurangi fixed cost, yaitu 9.532 kali unit yang akan kita hitung dikurangi 7.500 kali unit dikurangi 3.152.400. Nah, didapatkan hasil 1.551. Nah, kemudian kita tentukan harga jual dikali kuantitasnya. Kuantitas ini unitnya, yaitu 9.532 dikali 1.551 unit sama dengan 14.784.132 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung ketika ada pemesanan ceker ayam sebanyak 500 unit dengan permintaan diskon 15%. Yang pertama kita tentukan harga jualnya yaitu 9.532, kemudian pendapatan sebelum diskon ini harga dikali 500 unit sama dengan 4.766.000. Kemudian HPP produk sebesar 2.532. Kemudian ada diskon 15%, yaitu harga dikali 500 unit, kemudian dikali 15%. Nah, hasilnya itu 714.900. Nah, selanjutnya pendapatan setelah diskon 15%, yaitu dari pendapatan sebelum diskon dikurangi setelah diskon 15%, yaitu sama dengan 4.051.100. Kita akan menentukan langkah-langkah taktisnya. Nah, di samping ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, itu definisikan masalahnya terlebih dahulu, yaitu konsumen memesan produk 500 unit dengan meminta diskon 15%. Langkah kedua, identifikasikan beberapa alternatif. Nah, kami mengambil alternatif yang pertama itu menerima diskon sebesar 15%, kemudian yang kedua menerima dengan memberikan perjanjian produk kita akan dipromosikan oleh konsumen tersebut. Kemudian langkah ketiga, identifikasikan biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, alternatif 1 dengan menerima diskon pendapatan 4.051.100, total HPP produk 2.532.000, kemudian dikurangi hingga menghasilkan laba yaitu 1.519.100. Yang alternatif kedua sama hasilnya yaitu 1.519.100. Kemudian langkah keempat, hitung total dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Nah, ini hasilnya juga sama yaitu 1.519.100. Yang langkah kelima adalah nilai-nilai faktor kualitatif, yaitu pertama melakukan promosi, yang kedua melakukan kerjasama bisnis dengan pihak lain, yang ketiga citra konsumen terhadap usaha kita dan produk kita, kemudian ada hubungan dengan pelanggan, bagaimana tercipta hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang langkah keenam ini adalah membuat keputusan akhir dari langkah-langkah yang di atas, yaitu menerima pesanan sebanyak 500 unit dengan diskon 15% dan mendapatkan keuntungan sebesar 1.519.100 dengan perbedaan tanpa diskon sebesar 714.900. Kemudian keputusan ini diambil untuk mempertahankan, meneruskan usaha yang telah dijalankan, serta agar usaha yang dijalankan menarik minat konsumen agar bisa memesan dengan jumlah yang banyak, tentu dengan memakai cara dan strategi yang memberikan diskon kepada konsumen kita. Itulah penyampaian produk bisnis plan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.